akhiratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ila ashabihi tabi'in wa khususan ila mu'allif hadzal kitab Syaikhul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Waqad qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fi darini amin. Amma ba'du. Para hadirin, saya kalau resmi-resmi itu langsung puyeng ya, gimana ya? Serius gitu langsung puyeng gitu. Begini, kita sudah menawarkan tadi Hizib Nasar sama Dalil Khairat untuk menambah ilmu riyadhah. Maksud saya itu. Sampai dengan sekarang nggak tahu bagaimana. Saya minta naik lagi masjid ini ditambahi dengan karena di sini itu menjadi sebagai sekretariat Jami'at Thariqah. Saya mohon kepada sekretaris Jatmi nantinya ada siapa Kang Miftah atau yang pondok mungkin pengurus Jatmi itu, bukan? Kang, pengurus Jatmi? Bukan. Kemarin datang ada pengurus Jatmi. Iya, di sini kan santrinya itu kan blank gitu kan. Iya, saya takut akhir September ini jadi komunis semua ini kan. Biasanya kan begitu. Kalau September ribut komunis gitu kan ya. Kalau Januari ribut Natalan gitu. Saya kan gitu. Jadi tidak ada karena itu Jatmi kan ahli tarikotnya kan macam-macam. Barangkali gitu kan. Saya memohon kepada Sekretaris Jatmi untuk mengajari kepada santri-santri sini pelajaran thariqat, mahiyat thariqah. Gitu loh. Kalau saya ajarin hikam di sini tambah bingungi ente. Ya. Kencing aja belum lempeng istilahnya kan. Kencing aja belum bisa ceboknya diajarin thariqah gitu kan. Sholat subuh aja belum, masih keder ya gitu, mana subuh mana sholat duha gitu kan, ditambahin thariqat tambah keder gitu kan. Ya diantaranya wirid yang li-khamsatun kemarin itu adalah salah satu kegiatan dari thariqah. Kemudian artinya auratnya diantaranya, karena sampean adalah kalau di dalam ilmu tasawuf masih sebagai murid. Saya pengen gitu kan, masa murid terus 10 tahun naik namanya salik. Jadi tahu tata caranya berwirid atau bermunajat kepada Yang Maha Allah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak asal galang-geleng seakan-akan wiridnya kayak sengia gitu kan. Ya ada tata caranya. Saya hanya menyampaikan ketika huruf 4 seperti Imam Ghazali, wirid la ilaha illallah adalah merupakan salah satu bagaimana thariqat mengajari melalui Ihya Ulumuddin yang disampaikan oleh Imam Ghazali itu hurufnya seperti 4. La ilaha illallah, la ilaha. Sampai tulis saja gitu, la ilaha ke atas, ilah di mana Allah masuk lagi ke sini. Itu seperti huruf 4. Itu thariqat. Tidak asal kono kayaknya sengia gitu. Enggak. Ada tata caranya. Gitu kan. Itu ada ilmunya. Saya tahu pengen ngerjakan sesuatu itu pakai ilmu gitu loh. Jadi tidak muspro, ada ilmunya gitu. Karena kalau tidak ada ilmunya akibatnya ha'anaza. Saya ini siapa gitu kan. Wiridnya sudah sampai segini, anunya ini, ibadahnya segini, terus apa? Yang akibatnya tidak mendapatkan tawadhu, tidak menghormatkan sesama kawan. Apalagi kepada guru, apalagi kepada yang di atasnya. Ya perlu tawadhu itu.
Itu kan berangkat dari riadohnya itu. Lah, sementara saya di sini ini, saya tuh nggak ahli tasawuf gitu loh. Nggak ahli tasawuf, ilmian ataupun amalian. Secara ilmu pengetahuan nggak tahu. Yang pernah saya ngaji itu ya ngaji tentang namanya Al-Hikam. Gitu loh. Kalau ditanyain sanad, saya mutasil sanad yang ngaji hikam. Saya ngaji kepada yang namanya kayak Sobari. Ada kalau di kuburan, kuburannya ada di pojok sendiri. Kayak Sobari ketika diajak dia seorang santri, santrinya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, namanya itu dulunya bukan Sobari, dia itu anaknya pendeta. Lupa saya namanya. Itu diangkat sebagai anak akad oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, diajak ke Mekah ngaji. Gitu. Haji ke sana pulang, dia bukan keluarga, murid. Ada di sana tuh yang murid-muridnya Hadratus Syekh. Itu kan ada Kiai Samsuri Badawi yang mengajari tentang apa itu tawadhu. Gitu tuh. Gitu. Dan itu diambil dari kitab hikam itu. Dan secara ilmiah dan diamalkan oleh kiai itu, tidak hanya sekedar ilmu saja. Ya hebatlah itu kiai. Orang waktu sepeda ontelnya itu ada yang ngambil, malah yang malingnya ditantang, nek gelem ya mau sepeda motorku gowon langsung. Malah digelendangkan saja gitu kan, enggak langsung sepedanya dicolong terus langsung sepeda motornya dikekepin. Kalau itu kan langsung dirantai mungkin kan. Dia pasrah aja, terserah orangnya pasrah. Gitu kan. Saya belum lihat beliau ini nggak sarungan. Sarungannya sampai ke sawah juga sarungan. Beliau ini adalah santrinya daripada Hadratus Syekh. Anak-anaknya ya tidak ribut pengen disebut Gus. Gitu kan. Saya kenal semua yang hafal Quran berapa, yang tidak hafal Quran berapa, yang jadab ada berapa gitu kan. Tahu semua jadi gitu. Itu yang sehingga saya kalau ditanyain ada pertanyaan yang menyangkut tentang tasawuf, saya tidak bisa menjawabnya. Kayak pertanyaan sama saudara kita, saudara Muhsin, wa alhamaha fujuraha wa taqwa katanya. Apa yang dimaksud di situ? Nah, saya ketika itu menatakan di dalam sebelumnya surat Ar-Ra'd mengatakan kalau cerita atau mimpi enak, siapa sih ahli takwil ru'yah adalah Nabi Yusuf kan? Jangan diomong-omongkan. Terus kaitannya fa alhamaha fujuraha wa taqwa, saya nggak bisa ngikutin karena saya tidak menguasai tentang ilmu tasawuf yang mereka ketahui. Alhamdulillah saya kalau malam sekarang nyetel ada pelajaran yang baru buat saya di TV. Itu tentang ruqyah. Saya aja taunya ada di Jakarta ini ruqyah. Hadisnya baru tahu di sini. Seketika waktu ngaji di pondok nggak kenal itu namanya ruqyah. Kiai nggak pernah ngomong itu ruqyah loh, nak nggak. Baru tahu sekarang bahwa itu adalah ngobati orang dengan Quran. Ya, cuma saya lagi nanya, setiap saya ngeliat itu ustadznya sudah dua nih saya. Setiap akan meruqyah orang tidak pakai bismillah. Pakainya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu catatan kan? Nah. Padahal saya diajarin sama kiai para ulama, kullu mri'in dzibalin la yubda'u bihi fa huwa aqta'. Setiap perbuatan baik kalau tidak dimulai dengan baca bismillah kayak seperti orang cantik tapi gerumpung. Gerumpung tuh irungnya nggak ada. Besek. Sampai diajari sama kiai itu bismillah kalau di Fatihah termasuk ayat. Kalau di luar Fatihah pembatas ayat. Itu Imam Syafi'i. Di luar Imam Syafi'i tidak begitu. Buktinya kalau di Mekah nggak ada kata-kata Bismillahirrahmanirrahim. Langsung bacaannya surat. Nah,
ketika kepada salat at-taubah kita dianjurkan atau baca auzubillahi minasyaitonirrajim. Ini saya pelajarin gitu. Kenapa di ru'ya langsung pakai auzubillahi minasyaitonirrajim? Gitu loh. Apakah ada kaidah-kaidahnya, aturan-aturannya di dalam ru'yah itu gitu. Ayatnya sih sama, Yasin, kadang-kadang pindah pakai ini, kadang-kadang tapi tidak runut gitu kan. Ayat-ayatnya itu adalah kadang-kadang pakai menggunakan ayat kursi. Saya juga sering pakai ayat kursi. Kalau nggak mempan ya ayat bangku, lemari. Ya, kalau nggak mempan gitu, ayat kursi nggak mempan. Kalau mau tahu nggak mempan masih motot, mari brang gitu kan. Ini saya ngepelajari. Nanti suatu saat itu saya pengen belajar sama ada Kamuksin ini sama Buya Nawi ini ahli nih rukyahnya ini. Dia nah ya itu saya itu kenapa kok rukyah nggak pakai bismillah. Nah, ada yang aku bisa pakai rukyah di sini tuh. Nanti besok Kang Mehmet ngajarin rukyah. Ada lagi silat nggak tapi pakai belajar. Kita tawasulnya sama siapa lupa lagi tuh. Ada silat gitu. Tapi puasa seminggu terus bisa sendiri gitu, tahu bisa sendiri. Cuma guru saya yang begitu tuh, saya nggak pernah ngamalkan itu. Cuma meguru tapi nggak tahu catatannya kemana gitu kan. Saya masih percaya sama pistol sih. Jadi kalau ada pengen bunuh orang ya pakai pistolnya dor gitu, gelimpang gitu kan. Nah itu ada itu kan, namanya siapa itu, Abu Dharin, bukan Abu Dharin, adalah pokoknya. Silatnya itu bisa gerak sendiri. Dulu saya pernah sudah saya ajarkan, cuma saya tuh nggak cocok sama itu, walaupun kadang-kadang saya masih percaya gitu kan. Itu. Jadi kalau bisa nantinya karena di sininya ketempatan sebagai markas daripada Thoriqot, kita tahu tentang apa itu Thoriqot. Jangan ada Thoriqot itu kan kalau di Mekah ente ngomong torik itu liwat maksudnya liwat bukan Thoriqot gitu kan. Torik orang itu minggir itu nyebutkannya torik. Lewat jalan torik minggir torik entar waduh apa itu gitu kan. Pas giliran ditanya mana arah ke masjid, sana jalannya lurus siratal mustaqim. Terus terakhir sananya setelah di sana siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ya nggak tahu karena jadi kayak bukan kritik, saya pelurusan jadi sholawat itu bukan sholawat Thorikiyah. Kalau ngeliat tadi nanti diketawain orang Arab. Saya pernah diketawain orang Arab banyak sekali. Saya punya teman dari Indonesia, seorang dokter perempuan dari Muhammadiyah, hebat. Dulu dokter itu barengan saya waktu saya bagian tenaga musim. Dia dokter beneran, saya bagian kematian gitu kan. Saya kenalkan sama dokter-dokter karena dia sekolah di Amerika. Ketika datang ke Mesir, saya ketemukan lagi sama teman-teman yang dulu sekolah bareng di Amerika, dan bagi yang kenal saya kenalkan. Karena perempuan, her name is Tizi. Ketawa saya bilang Tizi itu. Tizi maksud saya dia namanya Kartiza, ya kan? Dipanggilnya Tizi. Orang Arab ketawa. Saya lupa bahwa kita bicara dengan orang Arab. Apa Tizi? Tus itu orang Arab, lobangnya pantat itu tus. Maka ketika orang begini itu kan untuk paling jelek itu. Kan ada yang gambar begini atau begini nih. Tus. Wabol. Jadi kalau saya ngomong Tizi, this my ball. Nggak apa-apa, my ball bahasa Inggris kan. My ball. Ketawa, banyak orang ketawa. Terus, what? Itu kan kalau bahasa Arab. Vie. Itu saya bilang. Dia ketawa. Ya kita alena. Dia pakai bahasa Inggris akhirnya. Oh ya, sorry saya bilang gitu kan. Bahwa itu mengatakan tiz di depan orang Arab. Boh.
Ya, itu. Terus ada lagi pejabat konsulat Jeddah, ya kan? Itu saya nyaksikan diajak berjamaah. Dulu imam Masjidil Haram itu tempatnya di atas, nggak di bawah, di atas. Jejer gitu. Saya juga ngikut jejer. Mr. Gus, Gusno, gitu Gusno. Gus juga salah. Itu kan orang masjid itu ngomong apa itu imam besar, kaskus. Hanya ngomong Gus. Menurut saya itu nggak jorok kan? Iya kan? Ngomong Gus, kaf, wawo, za, Gus. Orang Arab beda. Yang bahasa Inggrisnya namanya kalian seperti ke Amerikaan, kalau udah fuck you, ya kan? Motherfucker, bahasa Arabnya itu Gus ummak. Gak apa-apa, sekalian saya pakai ngomong saya aja biar yang kotor mulut saya gitu kan. Gus dengan ummak itu sekali buat orang Arab. Maka ketika Menteri Luar Negeri Pak Mukhtar Kusuma Atmaja, saya tidak menulisnya dengan Mukhtar Kusuma Mukhtar Kap terus Atmaja. Dilangin. Kayak Wati itu berat buat orang Arab. Wanita yang sudah Wati. Kamu kan bangga kan? Soekarno Wati gitu kan. Pokoknya Wati itu. Wati itu beginilah, tahu nggak? Jempol kecepit. Apa yang diterangin? Masih nggak ngerti begini nih. Itu Wati. Orang Arab mengatakan itu Wati. Ente nama orang yang indah sekali tuh. Kalau dibilangin namanya siapa, Wati apa, dia ketawa orang Arab. Sama saja kalau kita, kalau lawaknya begitu Abdul Ghaffar. Abdul Ghaffar itu orang yang tukang ngorok itu Abdul Ghaffar katanya. Itu sekedar saya ceritakan gitulah. Nah ini kalau ngomongnya yang bangsa Kiai Lempeng, kalau saya kan ini golongan-golongan bukan orang lempengan. Ya terus terang apa adanya gitu kan. Kalau Kiai yang lempeng ngomongnya nggak begitu tadi itu. Ngomong Gus, loh Cok, Gus itu ngeten. Ngomongnya malah tambah belara. Orang Gus sudah jelas ngomongnya kupluk. Ya kan? Kupluk itu apa? Kupluk masih ada itu tulisannya. Ngaji itu di tafsir itu udah kupluk. Wal hafizatu ala furujihinna. Orang-orang yang menjaga kupluk-kupluknya, masa kupluk-kupluknya? Ya karena kiai yang kiai sepuh, nggak berani ngomong begitu. Tak tulis kupluk, sekarang saya baca koplok. Kap, wawu, kop kan udah kan kupluk. Kupluk kan ini kopiah. Bahasanya begitu lah. Ada ya karena kiai kan nerangkan kan pakai kupluk ini loh Cok nih kupluk katanya. Ya namanya kiai Jawa bukan kiai Padang gitu kan. Ya itulah saya ceritakan. Jadi saya pengen belajar tasawuf tuh pengen gitu kan. Temannya Kiai Said. Siapa? Kiai Said bukan sufi kok. Bukan. Harusnya kita ke yang jelas-jelas ya amalan ilmiah dan amalan yang Habib Lutfi itu. Habib Lutfi benar itu amalan dan amalan. Tapi pernahkah Habib Lutfi ngajarin begini? Boten. Kalau pengen ngaji begini yang ada di Kafabi. Masih ngaji Kang Said sekarang Fakhrul Rozi. Iya kan, itu kan. Ada ilmunya masing-masing. Jadi ketika saya tidak bisa menjawab, ya karena saya dari kecilnya tidak belajar begitu, gitu loh.
Jadi yang saya ajarkan hanya yang pernah saya ngaji dengan Gus Dur itu guru saya yang ngajarin hikam yang terakhir, gitu. Ya mudah-mudahan kita kalau ngumpulkan rezekinya belum tahu nanti gimana siapa yang nyponsori. Saya pengen datang ke yang nama tempatnya bersama sama santri ini ke tempatnya Torekat Sadiliyah, ke tempatnya Sholawat Burda Abdul Mursi muridnya. Ingin di sana karena kita kan sudah tahu dengan Mekah Madinah, kita ke sananya. Sekalian gitu loh ke Belanda. Yang tempatnya yang begitulah. Ayo monggo huwallazi yurikumul barq. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 13 dan 12. Ar-Ra'd. Iya. Bukan cerita Ar-Ra'd itu. Wa yaqul ladzina laula unzila alaihi ayatun min rabbina ma anta munzir. 7, 6-nya udah. Wa yasta'jiluna bisaila qabla al-khairat udah. Wa yaqulul ladzina ada ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yaqulul ladzina kafaru lawla unzila alaihi ayatun min rabbi innama anta munzirun wa likulli qaumin had. Udah, cukup. Dan orang-orang kafir berkata, andai kata, mengapa tidak diturunkan kepada Muhammad suatu tanda mukjizat dari Tuhannya? Sesungguhnya engkau hanyalah orang pemberi peringatan, dan bagi setiap kaum ada orang yang memberi petunjuk. Cara bacanya innama anta munzir, terus laula unzila alaihi. Kira-kira pemahamannya itu. Tapi ya itu adalah tugas daripada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innama ana basirun wa nadhirun. Munzirun terus isim fa'ilnya bisa, nadhirun bisa. Tinggal lihat. Nah, ini mulai ngaji fikih, namanya ngaji nahwu. Nazaro itu kan dengan anzaro. Artinya munzirun. Walikulli qaumin had. Dan setiap satu kelompok itu ada petunjuknya, ada pemimpinnya, ada imamnya, ya kan? Di sini pemimpinnya Nur lagi nggak ada ini ya, kemana lagi honeymoon ya Nur ya. Setiap kelompok itu kan diharuskan ada pemimpinnya. Pemimpin itu ada apa sekarangnya kolegial, gantian atau barengan gitu kan. Kayak di sini kan barengan ini, semuanya jadi ketua semua. Kalau satu profesor semuanya jadi profesor semua gitu kan. Nah ya itu kata Bawaslu yang kolektif kolegial gitu kata Bawaslu. Innama anta mundir. Karena di sana di mana taksis ada innama, maka benar-benar Nabi Muhammad itu adalah benar-benar seorang mundir, seorang yang memberi apa? Yang satunya memberi basiron wa nadhiron, orang yang menakut-nakuti. Nadhir itu kan sampean ya, dunia itu kan saya kemarin kan, kalau nggak kanan mesti kiri, terus jangan macam-macam.
Kalau kanan kiri, baik buruk, terserah sampean pilihannya. Al-hadi, al-qaid, al-imam. Tapi imam wa'amal, tidak imam seorang imam yang hanya sekedar imam yang berkata melulu, yang ngoceh melulu. Nah, ayat walikulli qaumin hadin ini pernah diprotes oleh sahabat Ali karena hadis Nabi menunjukkan ketika itu, menunjuk kepada ketika ayat ini turun disampaikan oleh qaumin hadin, menunjuk kepada Ali, entelah yang sebagai hadin. Tes dengan hadis itu, ini kelompok Syiah ngotot. Syiah dengan ahli sunnah duluan Syiah kalau saya. Ngotot. Yang buat alasan yang selalu didengung-dengungkan oleh kelompok Syiah, bukan ketika musyawarah antara para sahabat yang dipimpin oleh sahabat Abu Bakar, tapi Ali yang ketika itu mengubur jenazahnya Nabi kita Muhammad SAW. Kok saya yang ngubur, ente kok jadi pemimpin? Enak nggak kira-kira gitu? Ini selalu didengung-dengungkan. Saya yang ngurusin beliau kok. Di sana rebutan, istilahnya disangka kita lagi ngubur di Madinah, di Mekah lagi rebutan kursi. Dulunya kan begitu dalam sejarah. Itu sejarah gitu loh. Nah, nanti kan dicari lagi hadisnya tentang yang diangkat adalah sahabat Abu Bakar. Antal hadi ya Ali bika yahtadil muhtadun. Kuat buat mereka. Di sini juga pakainya li khamsatun bukan li arba'atun ya. Pakainya li khamsatun. Hasan Husain apa li khamsatun. Ditambah lagi. Lo ketahuan apalagi kepada Sunni, apalagi kalau Sunninya Sunni Baklawi sana. Apa? Muhibbin. Yang kelompok-kelompok Wahabi nggak terima itu li khamsatun dipakai li arba'atun. Ya, tapi itu menurut kepercayaannya masing-masing. Monggo saja gitu kan. Wa qala Ibnu Abi Hatim hadatsana Aliyun Ibnul Husain hadatsana Utsman bin Abi Syaibah hadatsana Al-Muttalib bin Ziyad. Ketika menanggapi ayat walikulli qaumin hadin, qala al-hadi rajulun min bani Hasyim. Al-hadi itu dari Bani Hasyim. Wah, ribut sampai dengan urusannya, wah, meriksa DNA kan. Wah, itu kan. Ada lagi hadis yang menjadi masalah. Itu Nabi pernah mengatakan al-a'immatu min Quraisy. Pemimpin itu harus dari orang Quraisy. Ngeluh kita kalau begitu. Ada enggak yang turunan Quraisy? Ada juga Pak Quraisy Syihab ya. Selanjut, Allahu ya'lamu. Jadi di sini adalah tugasnya Nabi Muhammad adalah nazir, ya kan? Dia sendiri sebagai al-hadi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ya'lamu ma tahmilu kullu untha wa ma tahmilul arham wa ma tazdad wa kullu shay'in indahu bi
Udah. Allah mengetahui apa yang dikandung oleh setiap perempuan, apa yang kurang sempurna dan apa yang bertambah dalam rahim, dan segala sesuatu ada ukuran di sisinya. Allah yang mengetahui semua yang gaib dan yang nyata, yang maha besar, maha tinggi. Ayat ini menunjukkan bahwa segala sesuatu yang ada di dalam rahim seorang ibu hanyalah Allah. Setelah ada ultrasonografi itu boleh jadi bisa dilihat, tapi sudah wujud manusia. Tapi sebelumnya kira-kira 3 minggu baru kayak udang lah. Ini kalau ngomongnya sama Romli nggak baru kayak udang itu kan. Itu masih belum ketahuan bentuknya kan. Berapa minggu baru ketahuan ada bentuknya, baru silakan mengatakan. Itu pun juga masih bisa ditentukan laki-laki apa perempuan. Bercerita tentang ultrasonografi. Ini dari segi ilmu kauniahnya ya. Tapi nanti ada ilmu yang namanya bukan kauniah. Ya ilmu yang bangsa begitunya. Itu diceritakan oleh dalam ayat Quran ketika Nabi Sulaiman berjalan naik kuda, semut lewat. Fatabassama dhahikan. Berhenti, senyum. Nah, di situ ada Nabi Sulaiman diberi kekuasaan, diberi mujizat oleh Allah Subhanahu wa taala tentang ilmu ultrasonografi bahasa sekarangnya gitu kan. Pengembangannya dari itu, dasar ilmu kedokteran yang menjadikan ultrasonografi dikembangannya dari situ. Tapi apakah ada di dalam Quran itu rinciannya? Jelas tidak. Apakah semua yang kamu inginkan ada di dalam Quran? Kata Kang Said, goblok gitu kalau semuanya ada di Quran itu goblok katanya. Sekarang lagi rame gitu kan. Ya bukan Quran lagi. Di Quran itu menjelaskan afala ta'qilun. Suruh berpikir, suruh kita belajar bagaimana itu. Orang itu saja bisa dikembangkan menjadi ultrasonografi. Ilmu digital ada. Aku jadikan apa tuh? Antara IO 1 atau 0. Witer tuh lupa, kalau bulan puasa ingat itu surat. Kalau aku jadikan siang dengan malam. Kita tahunya bahwa kita siang dengan malam itu kenyataan dalam ada alam nyata ini. Tapi ketika kalian mempelajari ilmu informatika, itu I/O. Take in, out, itu siang dengan malam. Baru itu ilmu otak-atik dulunya gitu kan. Terus berkembang digital ada 9, kemudian ada hari itu 7 dan lain sebagainya. Hari dijadikan dunia dan sama-sama wating tibako. Ada 7 sab. Itu dasar daripada ilmu geologi dipelajari. Apalah yang zuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Ya kan? Ilmu biologi dari situ. Pernah kamu melihat tentang bagaimana dijadikan Allah jadikan onta dibandingkan dengan sapi. Kenapa onta begini, onta begini? Wailas sama ikama rufiat. Kemarin baru bumi itu dibeberkan. Dari situ kita mengetahui bahwa bumi itu tidak benjol-benjol benar begitu benjol. Kalau benjol itu ngelundung gitu kan. Wah, baru kata Romlinya ada tarik kayak
kayak gravitasi dan lain sebagainya. Qala al-Bukhari hadatsana Ibrahim bin Munzir hadatsana Ibnu Dinar an Ibnu Amr anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mafatihul ghaib. Ada 5 barang gaib. Itu kita tidak tahu kecuali Allah. Satu, la ya'lamu ma fi ghadin illallah. Apa yang terjadi esok itu kecuali Allah. Wala ya'lamu ma taghidul arhamu illallah. Apa yang terkandung di dalam rahim kecuali Allah. Nggak tahu. Ya sombongnya dokter aja kira-kira itu laki perempuan begitu kan. Wala ya'lamu matayatul matar. Kapan hujan itu tiba? Kemarin malam itu tahu-tahu siang apa malam sih hujan? Siang kan ya. Lumayan baju saya lagi jemur kena begitu kotor lagi tuh. Kerontokan kecepretan debu campur air. Nyuci lagi kan akhirnya. Ilallah. Tadi 1, 2, 3. Wala tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Sampean itu kalau nglosor mau meninggal di mana? Di sinikah, di Mekahkah? Apa di rumahkah atau di jalan kita nggak tahu. Yang ada tuh anjurannya kita kalau segala sesuatunya mau berangkat, bacalah doanya yang apa. Kalau naik kendaraan, karena kan Bismillahi majriha wa mursaha innallaha laghafurur rahim. Itu dalam rangka kita hubungan selalu kepada Allah. Apa aja kita berbuat gitu. Wala ya'lamu mata yaumul qiyamah atau yaumus sa'a. Tahu kapan itu hari kiamat. Sekarang kan kalau ada ini kan di dalam YouTube itu wah hari kiamat dekat. Orang masih ada orang azan. Ya kan? Masih ada orang baca tahlilan. Kiamat dekat. Gampang bener ngomongnya. Kemarin itu dihimbau kita mau ngajak sholat istisqa. Baru jadi menteri agama udah ribut sholat istisqa. Iya, saya ngomong. Duluan Pemda DKI dong. Duluan Pemda DKI. Sebar garum kan. Iya, lu bilang dulu istisqa. Batal itu istisqanya. Lah bundaran HI masih ada air kok. Ente mau istisqa. HI masih ada air enggak? Masih. Oh istisqa. Sombong amat. Pakai dasi lagi. Dulu saya pernah begitu zaman tahun berapa itu masih ada P3 waktu NU gabung sama P3. Namanya Habib Syekh, orang Tegal. Yang biasa ngaji di Malaysia, orangnya ireng gitu kan. Ayo mas kita bikin panitia. Sholat istisqa. Beb, mulai kapan oyang dia bilang gitu kan. Ente kok ngomong begitu. Lah iya, dia bilang ngapain istisqa? Itu matiin dulu tuh yang di bundaran. Di bundaran HI kalau sudah nggak ada air, kita wajib istisqa. Lah bundaran HI masih kalau nggak pengen kesetrum silakan aja jebur. Masih. Kalau dulu saya kecil, mandinya di sana tuh. Sekarang menjadi hotel apa itu Mercury tuh hotel apa sana lagi kenapa? Yang di kebun kacang itu dulu ada anuan itu. Dulu bening di situ. Sekarang butek. Butek udah banyak ininya lagi bakterinya. Bakterinya kebun kacang. 5 yang kita tidak ketahui. Sama saja sampean apa yang membedakan laki-laki dengan perempuan? Apa Rom? Head. Ente enggak head kan laki? Hamil. Menyusui enggak kan? Nifas
Enggak kan? Melahirkan itu kan, ya kan hamil, melahirkan enggak. Apa hamil pahanya Romli bengkak gitu terus ada isinya? Enggak. Perempuan ada gitu kan. Menopause 5. Kok bisa membedakan antara laki-laki dengan perempuan? Dengan semena-mena. Itu saja yang membedakan tuh. Yang lainnya sama kok. Pahala ya sama lewatnya namanya malaikat Jibril yang ngitung semua apa. Bentuknya pahalanya ya sama. Apa coba yang membedakan? Maka saya pesan kepada sampean-sampean punya anak perempuan, lanjut sekolahnya dilanjutkan, jangan membedakan antara anak laki-laki dengan anak perempuan. Siapa tahu nih sebentar lagi ribut gonjang-ganjing wapresnya perempuan gitu kan. Iya kan, siapa tahu ribut nantinya kan lagi kayak dulu lagi kan. Presiden nggak boleh perempuan, kemudian jadi wapres diem. Sampai hampir mau murtad-murtad kan sesama orang NU hampir murtad, dalil semua. Giliran jadi wapres, mingkem. Ya jangan begitulah. Dalilnya tetap ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kalau lagi-lagi ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Giliran di PKHK ya kan, di rumah, neng. Anda aku tuh nyusuin, di PHK terus nyusuin. Mana kalimat ar-rijalu qawwamuna? Dosa itu Quran. Pada dasarnya manusia itu berasal dari kromosom yang sama, alasan waktu itu. Ya bukan jeruntung laki-laki yang dimaksud di Quran itu. Ar-rujula sifat kelaki-lakian. Sifat kelaki-lakian itu mencari nafkah. Karena diberi keistimewaan. Ayat terusnya kan diteruskan gitu kan. Ar-rujula. Jadi ketika sang suami kena PHK, laki perempuan lagi di depan, nggak dosa. Banyak kan sekarang, saya ngeliat banyak teman sekarang sudah mulai lagi nih. Yang mantunya itu di rumah karena PHK. Banyak ini. Yang istrinya pergi kerja. Yang dulu perempuan itu kerja hanya sebagai pelengkap, tapi sekarang perempuan dijadikan sumber kan dosa. Karena salah memahami kalimat ar-rijalu qawwamuna, sifat lelaki. Ketika Covid, yang banyak selamat orang perempuan pada jualan. Laki-laki sudah bingung semua kan Covid. Malah yang lucu sekarang yang hilang itu sedekah bumi, hilang itu. Sedekah sayuran dicantel-cantelin mana? Di pagar itu orang nggak boleh belanja, sekarang hilang tuh, mulai pelit lagi. Padahal penyakit Covid itu asalnya daripada pelit, nggak kenal tetangga, itu penyakitnya. Bikinlah yang kecil-kecil itu kan, ribut. Orang kan pada rame-rame kan sedekahan, ini sedekahan. Sekarang selesai semua, sedekahannya mulai kurang. Ya Masya Allah, kita mulai sadar gitu loh. Ribut Covid, dan saya ngulangi lagi kan, berkali-kali saya tetap pengajian. Waktu Covid kan harus begini kan, cuci tangannya kan begitu. Ini kita sudah 14 abad yang sudah diajarin oleh Rasulullah. Ngeten loh mas, kalau wudhu, entenya wudhunya nggak gitu kan. Padahal Nabi Muhammad mengatakan asbihul wudu'a. Ya wudhu biasa, wudhu sebelum wudhu ini yang rapi bener gitu kan. Udah begitu bukan maskhur rosi tapi nyelepkan kepala blebes. Kan cukup segini aja tuh cukup. Atau
Ini sih masuk, brek. Apalagi kalau sudah asar bulan puasa, terus netes di sini kan, adem lumayan gitu kan. Iya kan. Artinya kita sudah diajar, kita lupa. Artinya adanya penyakit kita mengetahui lagi. Sekarang kan lagi rame kan. Wah, adanya ini kan apa gempa bumi lah, banjir apa gitu. Lagi-lagi azab. Kalau itu merupakan teguran silakan, tapi bukan azab. Dikit-dikit mujizat tuh Rasul gitu kan. Karomah iya gitu kan. Bahasa Inggrisnya sama sih. Apa bahasa Inggrisnya? Ya usahlah begitulah. Jam berapa? Udah jam berapa? Kayaknya udah pada loyo gitu, pada ngantuk. Al-Fatihah. Saya diprotes sama